Pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan, anggaran waktu serta kepastian kembali di hari Ahad yang kedua. Seperti pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan, anggaran waktu serta kepastian, masih diberi istiqomah mengikuti kembali lanjutan pengajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi Al-Khalwati Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Juga pada pagi hari ini kita kembali bisa makmurkan rumah Allah, rumah setiap orang mukmin, tempat sebaik-baik tempat di atas muka bumi. Lewat pagi ini kita bertemu berkumpul wonten Masjid Subul Salam Tinggu Penggertajaya Surabaya. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini diiringi Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang mempunyai hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin. Allahumma amin. Dan semoga lewat kajian pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, berikan keturunan yang saleh dan salihah, berikan pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyat. Negeri kita, negeri Indonesia sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya. Semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang terpenting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah. Alantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah alaihi salam wa amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi aswarihi wa bi darajatihi bid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himmatu salikin antaki fa indama kushifalaha illa wa nadatsu hawatiful haqiqah fa innal ladzi tatlubuhu amamaka ma'aradat orang ngarepaken apa himmatu salikin sejogatine wong kang suluk Aisairin tegese wong kang mlaku ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala, rupane sejogati antakifa ing yen to mandeg apa himmah indama nalikane ing dalem sandinge barang kusifa kang dibuka apa mah laha maring himmah fi asna'is suluki ing dalem tengah-tengah suluk minal ma'arifi mulai ketok peningkatan kemakrifatan wal asrori, mulai ketok rahasia-rahasia gaib, bisa melihat rahasia-rahasia takdirnya Allah, bisa melihat nasib seseorang,
isi hati seseorang. Niku terkadang tujuan utama seorang murid terhenti di situ, tergoda, merasa cukup, merasa puas. Jadi ketika seorang salik, orang yang sedang berjalan merintis karir untuk bisa sampai ke hadirat Allah, itu mendapatkan godaan agar berhenti dari perjalanannya setelah dia menyaksikan perkara-perkara gaib yang tertutup menjadi terbuka bagi dia. Keinginan untuk berhenti di situ itu selalu muncul suara hakikat yang mengingatkan agar dia jangan berhenti, tetap melanjutkan suluknya, jangan tergoda dengan apapun, godaan-godaan yang bisa menghentikan perjalanan dia. Apa itu? Mereka itu berbicara, jangan tertipu dengan saya, jangan tertipu dengan saya, lanjutkan perjalanan kamu. Itu setiap murid yang hendak menuju Allah, ketika hampir sampai pada tujuan, akan digoda dengan berbagai macam godaan-godaan yang siapapun kalau tidak teguh pada tujuan semula pasti akan tergoda, pasti akan tertipu. Jadi niki pasal yang ke-29, Kiai Musonep sekali lagi mengingatkan kepada para salikin, para muridin, para sairin agar tetap selalu fokus pada tujuan semula. Ketika dia mulai merintis karir, apa itu? Adalah sampai ke hadirat Allah yang Maha Suci. Ini harus terus kita ingat-ingat, agar ketika kita dalam perjalanan digoda suatu apapun, kita tidak sampai tertipu, kita tidak sampai terhenti. Semakin dekat dengan tujuan kita, akan semakin besar godaan yang menghentikan perjalanan kita. Seperti akan ditampakkannya karomah, diketokno barang sing gak ketokno ketok kabeh. Iso maca isine atine wong, iso ero barang sing durung bakal iso ero. Sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi itu tahu. Nah, niki akan ditampakkan di hadapan para salik-salik yang hampir mendekati puncak tujuh, dan karomah-karomah kauniyah seperti alam ini ditundukkan, orang ditundukkan, melihat kamu hormat, melihat kamu takjub. Bumi tunduk di dalam perintah seperti wit-witan, tanduran, hewan-hewan, binatang, dan kamu punya kelebihan-kelebihan yang di luar kemampuan orang pada umumnya.
Nah, hal yang demikian itu jangan sampai menghentikan perjalanan kamu. Tetap fokus pada tujuan kamu semula. Apa itu? Tidak berhenti sebelum sampai kepada Allah. Karena itu semua bukanlah Allah. Hal ini Kiai Musonab menganalogikan seperti seseorang yang sedang mencari mutiara di dasar lautan. Itu semakin dekat dengan mutiara, semakin dalam kita menyelam, semakin dalam di situ kita akan dapati kehidupan bawah laut yang begitu indah. Karang-karang, tanduran, ono iwak sing macam. Nah, niki kalau kita tidak fokus pada tujuan kita semula. Amane gak eling-eling, gak ingat-ingat aku nuju nang pangeran, duduk golek keramat, duduk golek miber, duduk golek menungso tunduk, ngesot duduk aku butuh mutiara, aku gak butuh iwake, gak butuh tanduran. Lah niki lek sampean terus eling-eling niki, kamu akan tetap dalam perjalanan. Semakin dekat, semakin godaan itu semakin tinggi. Kalau kita tidak teguh memegang pendirian kita sejak awal kita melangkah, kita pasti akan terhenti di situ. Niki godaan setiap orang yang berjalan menuju Allah. Ketika hampir-hampir sampai, itu godaannya begitu dahsyat, begitu menarik perhatian, begitu menggoyangkan jiwa. Terkecuali orang-orang yang tetap teguh dalam prinsip, dalam tujuan semula sebelum melang. Nah niki sampean nek sampean niku wong sing betul-betul suluk. Suluk niku nggih punya riyadhah, punya mujahadah, menundukkan kesenangan nafsu, punya amalia khususiyah, untuk membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran. Duwe wirid itu melok torekon niku. Nafsu diajar, mulai ngomong dikurangi, mangan dikurangi, turu dikurangi, guyon dikurangi, jagongan dikurangi. Demi untuk pembersihan kesenangan-kesenangan, syahwat-syahwat nafsu yang tercelah itu biar rontok kabeh. Sehingga yang tersisa hanya kesenangan-kesenangan sifat-sifat nafsu yang terpuji. Nah, nek wis kondisi kaya ngene, nggih, niku meripat ati padang. Nek meripat ati niki padang, kita bisa menyaksikan eksistensi Allah di dalam apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita niku tujuan kita seperti itu. Membersihkan jiwa dari segala kotoran-kotoran yang menutupi mata hati kita lewat birriyadhah wal mujahadah. Kesenangan nafsu dipekek, terus mempeng, mewujudkan apa yang diperintah oleh Allah kita kerjakan, yang dilarang oleh Allah ditinggalkan secara konsisten. Nah, niki sampeyan lakoni terus, wis mulai cedhek, kate tutuk nggone, niku godhone pol-polan. Godhone pol-polan. Mulai jabatan dunia mulai muncul. Barang-barang sing sebelumnya tidak terlihat oleh kamu niku moro-moro ketok kabeh. Menungso iku lulut ambek sampean. Makhluk iku lulut. Bumi niki niki siapa yang tidak tergoda? Siapapun kalau tidak teguh pada pendirian niat sebelum dia melangkah, dia pasti akan terhenti di situ.
pasti mandek nduk kono. Niki nek gak eling-eling tujuan semu. Ini wae kalau contohno sampai niku umpama seluruh nang segara kepingin golek mutiara. Lah mutiara niku ana telenge segara. Di dasar lautan. Lah sebelum kita mencapai dasar itu ada kehidupan yang begitu indah. Pemandangan yang indah. Alam yang indah. Ini akan membuat kamu terpukau, terlena, hanyut, akhirnya terhenti. Banyak orang yang terhenti di situ, yang pada akhirnya perjalanan yang begitu lama yang ia tempuh butuh perjuangan yang tidak mudah, namun akhirnya kita tidak mencapai puncak dari apa tujuan kita. Nah, kita ojo sampean dudu golek wiritan ngaji mbayang bengi, dudu golek wong cek kepethuk sampean mantuk-mantuk. Dudu wong cek kepethuk sampean niku salaman, dudu supaya barang gaib ketok, dudu supaya alam iki tunduk, bukan itu. Kita ini riyadhah wal mujahadah agar kita bisa menyaksikan Allah saat di mana siapapun yang dalam kehidupan dunia ini telah menyaksikan eksistensi Allah, maka dia akan merasakan kehidupan yang tenang, tenteram, bahagia, tidak ada rasa resah, gelisah, takut, khawatir, apalagi resah, gelisah, takut, khawatir, susah. Itu adalah akibat daripada hati yang belum menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibnu Athaillah nanti pada jilid yang ketiga, ma tajiduhu al-qulubu minal humumi wal asrar fali ajli ma muni'at min wujudil ayani. Apa-apa yang kamu rasakan di dalam hati kalian berupa ketakutan, kegelisahan, kebingungan, kesusahan, fali ajli ma muni'at min wujudil iyani. Itu semua penyebabnya satu, karena hati kamu masih terhalang dari menyaksikan Allah. Andai kamu sudah menyaksikan Allah saat di dunia, maka akan hilang rasa resah, gelisah, bingung, susah, takut, khawatir. Yang ada adalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan sing ono tenang. Wis kaya delon para wali-waline pangeran niku. Mereka la khaufun alaihim wala hum yahzan. Itu adalah kekasih Allah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini asal yang ke-29. Bayai Musonep mewanti-wanti kita. Hati-hati ya, hati-hati. Kalian yang mulai getu wiritane, getu tirakate, getu posoe, getu tangi bengine, kowe bakal menghadapi satu karomah. Sok miber kek mbok wong kena ababmu iku langsung nurut. Nggih. Wong tunduk ambek awakmu, hormat kabeh. Loh, hal yang seperti itu jangan menghentikan sulukmu. Ingat, kamu suluk bukan untuk orang biar tunduk sama kamu, bukan. Kamu suluk bukan untuk dunia ini ada di dalam genggaman kamu, bukan. Tapi kamu suluk untuk bisa sampai, bisa menyaksikan, bisa
melihat kepada zat yang menciptakan dunia beserta isinya, zat yang menciptakan seluruh manusia, makhluk-makhluk kabeh. Jadi sampai niku perlune sampai nang ngene al-khaliq. Dudu al-makhluk kabeh niku jek makhluk. Makhluk tunduk nang sampean dunia. Nggih. Bumi, binatang, manusia. Ini ku hanya godaan-godaan. Anda mesti diingatkan mereka ketika kamu mau tertipu. Mereka itu sebetulnya bicara. Jangan berhenti pada saya, jangan tergoda dengan saya. Saya ini hanya ujian. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Itu ucapan mereka. Tapi karena kalian tertutup, nek mboten fokus, akhirnya gak krungu omongane godha sampean niku. Jadi semuanya ini godaan. Semakin sampean deket, tambah deket, wah godaannya semakin besar. Namun ketika kamu mampu melewatinya, kamu akan mendapatkan satu kedudukan yang tinggi setinggi-tingginya di sisi Allah. Namun ketika kamu terhenti di situ, maka semua perjalanan kamu dari awal pertengahan sampai menjelang akhir semuanya menjadi sia-sia. Ma'aradat himmatu salikin. Tujuan utama seorang salik yaitu ingin terhenti indama ing dalam nalikane sesuatu kusifa kang dibuka apa mah lah maring himmah. Tujuan itu tidak ada keinginan berhenti kecuali di situ illa wanadatuhu, kecuali nimbali undang-undang memanggil hu ing murid apa hawatiful hakikati piro-piro swara hakikat. Al hawatif tegese piro-piro swara, alati ya swara tahtifu kang nyuwara apa alati ala qalbi ngatasi atine murid min jiatil hakikati saking arah-arah hakikat al ilahiyati kang bangsa saking pangeran. Tidak ada keinginan seorang hamba ketika dibukanya satu hal-hal yang gaib, keinginan untuk berhenti, terkecuali di situ ada suara hakikat yang memanggil, yang mengingatkan kepada kamu di dalam hatimu. Iku si Allah ngilingno, ojo mandek, iku ujian, terus no. Ada yang memaknai Allah memberikan warning, memberikan peringatan secara halus di dalam hatimu. Ada yang memaknai apa-apa yang menggoda kamu itu sebetulnya bicara. Misalnya sama dikudo jabatan, dikudo nggih iso miber, dikudo iso nyempok godhong tadi duwe, nanti kamu akan mengalami hal seperti ini. Karomah namanya, suatu kejadian yang di luar kebiasaan. Ini ada yang memaknai sesuatu itu berbicara. Berbicaranya seperti ini, innama nahnu fitnatun fala takfur. Ojo kebujuk ambek aku. Aku iki gudo. Terus no, Mas, ojo mandek. Lu muni ngoten. Nah, niku halus. Nah, makanya kita diingatkan sama Mbah Yai Musonep. Ojo mandek. Nek sadurunge tutuk nggone. Tambah cedek nggone, niku gudone tambah gede. Nah, meski seperti itu, hal itu jangan menghentikan perjalanan kamu.
Nggih. Paling gampang iki kula contohna niku wong selurup nang segara niku. Sampe lak butuh mutiara iki butuh inten. Tapi sadurunge nggih kepethuk inten, kamu akan melihat suatu alam yang indah di bawah lautan. Delok pemandangan sing asik, wit-witan sing asik, iwak-iwak sing asik. Lho niku akeh wong sing terkesima di situ. Mandek lali karo tujuan waktu seluruh. Aku iki butuh berliane, gak butuh iwake lho. Kuno iwak apik-apik mriku. Nggih. Ana iwak kuda, lumping, ana kuda laut, ana iwak macam-macam apik-apik. Nah, di situ banyak orang terlena. Seperti halnya ketika kita awal melangkah ingin bertemu dengan Allah, ingin sampai kepada Allah, kamu akan digoda. Makhluk ditundukkan kepada kamu. Kamu bisa mengalami hal-hal yang di luar kemampuan orang pada umumnya. Kamu bisa melihat apa yang sebelumnya tertutup. Kamu dihormati, disanjung, kamu ditawari jabatan kamu. Nah, niki kudo. Hanya sedikit orang yang selamat, hanya sedikit. Nek sing selamat ya iku kok dadi waline pangeran. Tapi sing gak selamat ya iku dadi wali-wali daya. Dadi wali murid, dadi wali kota, dadi wali ne setan. Mandek kula akhire gagal kabeh. Oleh sampean tirakat, mendina poso Senin Kemis, poso sunnah, oleh tangi bengi mulai jam 2 sampai subuh, oleh selawat sedina ping 2000, oleh maca Quran saulan katam ping 5. Niku pun rontok kabeh, semuanya menjadi sia. Niki diingatkan, pasti nih nek sampeyan ibadah genah, jos alam niki akan ditundukkan kepada kamu. Oh sampeyan kin nopo banyak orang yang terhenti di situ. Nah, itu jangan sampai membuat kamu hanyut, membuat kamu lalai, membuat kamu lupa. Ingat, kamu di awal langkah kamu tujuannya adalah Allah, bukan alam ini tunduk, bukan manusia ini tunduk, bukan mencari jabah. Iku sama niling-niling. Waya ketamilulan bisa jadi. Apa annal makna sak temene pengertian kalam hikmah illa wa nadadu awatibul haqiqah. Itu mengandung pengertian bisa jadi begini. Illa nadau, kecuali nyeluk-nyeluk undang-undang ing murid. Apa lisanu khalil haqiqati, lesane tingkah hakikat. Alati kang sifat yang dibuka apa hakikat lau maring murid. Nah niki wau ada panggilan halus dari Allah yang dibisikkan ke dalam hatimu. Itu pengertian yang pertama. Tadi Allah niku celuk-celuk ayo terusno aja kebojo ambek iku. Iki Allah sing ngelebokno napa suara-suara hakikat. Ada yang memaknai boten teko pangeran. Barang sing di depan kamu yang hendak menggoda kamu itu sebetulnya bicara. Ojo kebojo ambek aku, ojo kebojo, aku iki kudo. Ojo dole ambek aku lho, ngomong ngoten. Nah, iki makna yang kedua. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, niku seperti ketika Allah mengutus malaikat, malaikat di zaman Nabi Sulaiman, tukang ngurui ilmu sihir, karena waktu niku belajar sihir lagi booming. Lagi booming di zaman Nabi Sulaiman, belajar sihir hanya untuk memisahkan suami istri. Yang dia sukai biar pegatan terus isok kawin ambek awak. Isok ngilangno rasa senenge wong. Ati kepengin sapa mawon sampean kepengin
no arek iko nggih. Niku rame belajar ilmu di zaman nggih. Nggih, terus nggih niku Gusti Allah ngirim malaikat loro. Nggih. Harut kali napa? Marut. Nggih. Niku dikongkon mudhun dadi menungso pinter ilmu se. Wah, lho ngono akeh wong moro. Belajar nang ngene Harut Marut. Lho Harut Marut iku kondo. Ojo belajar sihir iki ilmu sing dilarang ambek pangeran. Ojo wis terus kon. Nurut ambek pangeran, ojo percaya ambek iki. Nah, itu banyak yang ndak saya belajar terus, saya belajar. Padahal wis dilingno kali Harut Marut. Ini dilingno. Ya seperti kita ketika alam ini tunduk, alam ini terlihat indah. Nggih. Makhluk-makhluk, binatang-binatang lulut ambek awakmu. Itu sebetulnya binatang itu ngomong. Di dalam suara hakikat, suara halus. Niki lek sampean atine bersih, tetap waspada, nggih boten lengah. Niku kamu akan mendengar suara hakikat dari apa yang menggoda kamu. Jangan tergoda dengan saya. Innama nahnu fitnah. Aku ini hanya ujian. Fala takfur. Kamu jangan tinggalkan Allah. Tetap lanjutkan amaliamu kepada Allah. Kadang-kadang digoda lek iso miber lulus aku ya. Sembayange sudah, wiridan sudah. Padahal wali-wali gede, wali top. Ini diantara maha besar Allah yang menjadikan kekasih-kekasihnya tetap di dalam ubudiyah walaupun niku wis puncak perja supaya menungso gak ono sing ngaku-ngaku wali terus akhirnya bebas dari ibadah. Loh sekelas Nabi mawon ibadah Kanjeng Nabi niku lah api-api wong. Nggih, niku oleh api ambek keluarga, api ambek tonggo oleh ibadah sembahyang sampai dengkule nopo, sampai bathuke, sampai sikile melempuh. Nah, ini untuk apa? Agar tidak ada orang yang mengaku-ngaku, aku wis khatam kitab iki, aku wis 20 tahun, saiki wis bebas aku, gak perlu sembahyang jamaah. Lho, niki untuk mengikis persepsi-persepsi seperti itu. Ini diterangno tentang jilid 2. Subhana man satara sirral khususiyah biduhuril basyariyah wa dhahara fi adhamatir rububiyah fi idharil ubudiyah. Maha suci Allah yang menutupi rahasia kewalian dari kekasih-kekasihnya dengan tetap menampakkan sifat-sifat basyariyah pada diri kekasih supaya menungso aman, boten nyembah, boten syirik, boten mungsuhi wali-waline Allah. Jadi waline pangeran itu ya tetap memiliki sifat-sifat manusia pada umumnya. Ya mangan, ya ngombe, ya turu, ya ngentu. Niku ditutupi oleh Allah. Andai kewaliane wali Allah itu dibuka, pasti menungso niku akeh sing nyembah. Karena napa? Krana wali-waline Allah iku duwe kekuatan kaya kekuatane Gusti. Karena waline Allah niku kepanjangan tangane Allah. Untung wali-waline Allah mboten dibuka sembarangan. Hanya dibuka kepada orang-orang yang hendak diangkat menjadi kekasih Allah baru diketokno. Lek durung kuat dadi waline Allah mboten diketokno. Nggih, wonge ndelok sampean ndelok waline Allah kaya wong biasa lah padha ae wong doyan ngopi yoan, doyan mangan, ya watuk yoan, nggih, ya ngantuk ya. Jadi dia tidak tahu kalau itu walinya. Tapi ketika kamu sudah siap atau hendak diangkat menjadi wali Allah, kamu akan ditampakkan walinya Allah. Kewalian seseorang, jeretnya. Itu tidak akan membuat kamu menyembah dia, tidak akan membuat kamu
mengagung-agungkan dia tidak akan membuat kamu memusuhi, menyakiti di Anda dibuka kabeh sampean enggak akan mampu. Karena setiap orang yang tahu itu kekasih, kamu punya kewajiban. Apa itu? Memuliakan dia, tunduk pada perintah dia. Harus membahagiakan, ini kewajiban kita. Tahu sampean dikei wong tua loro ditugasi ambek pangeran kongkon membahagiakan bapak ibu sing ono nglarakno terus. Apa maneh dibuka waline Allah kabeh, wah tambah belai sampean. Ane maha suci Allah, maha suci Allah yang tidak menampakkan wali-walinya kepada sembarang orang dengan tetap menampakkan sifat-sifat kemanusiaannya. Itu untuk menutupi kewalian. Wa dhahara fi idharil ubudi fi wa dhahara fi adamatir rububiyah fi idharil ubudiyah, dan maha suci Allah yang tetap menampakkan sifat kehambaan pada walinya untuk menunjukkan kebesaran Allah. Lan wali-waline pangeran iku lho jek ahli wiritan, jek ahli ngaji, jek ahli sembahyang bengi, iku wis wali. Apa meneh sing durung wali semestine tambah ngget. Lho ande wong lek wis dadi wali terus akhirnya gak wajib sembahyang, wis gak wajib kawin. Sembarang wong wedok halal kabeh. Bojone wong ping dikeloni malah dikeloni ae sebab wis tingkat wah rusak donya niki. Akeh wong aku wali, moro bojone dikeloni. Lho kok oleh aku waline pangeran. Lho, akhire ngaku napa? Nah, makanya maha suci Allah yang tetap menjadikan orang-orang pilihan Allah dalam ubudiyah. Yo tetap kawin, yo tetap sembahyang, yo tetap ngaji untuk menghilangkan pengakuan dari hamba-hamba Allah sebagai umpama wali temen niku akhirnya wis gak sembahyang, wis bebas sak karepe, bamudo, banopo sebab wis dadi wali. Akeh wong ngaku dadi kaya ngoten iki. Lho, aku waline pangeran wis gak sembahyang aku. Aku lah, iki rusak dunya niki. Makanya maha suci Allah, maha suci Allah. Sekelas nabi yang gedune kaya ngoten nggih. Delok wali-wali niku. Mbah Sunan Ampel, nggih. Mbah Sunan niku. Wah, gedhu niku wirat padahal wali gedhe niku. Nggih. Lah sampean wali jek kae wingi, kate wali murid pisan. Sembayang nduwaki gaya nggih, kaken model kaken. Lho niki bahaya. Nggih. Nah niku padahal sik kaya ngoten durung wali niku wis dikeki bebas. Niku kudhoe lho nggih. Sampeyan salik niku ke digodha ketika mau mencapai puncak. Iblis iku teko. Woi, ngeten. Awakmu dilungkas lulus. Wis gak perlu sembayang, gak perlu ngaji sebab kon wis oleh hak istimewa. Niku bisi kaya ngoten. Nggih. Padahal ndak ada seperti itu. Lah wong Nabi Rasul tetep ibadah masih wis kelas Nabi wali-wali gede mawon tetep gedhu ibadahe padahal sudah sekelas wali kutub ya, wali kutub pimpinane para niku tasbih gak tau ucul, sila gak tau. Lah sampean durung wali kutub cek kait wali napa? Wali anyar-anyaran wis ini kudo sangat sangat membuat kamu hanyut. Jadi sekali-kali diingatkan, sekali lagi diingatkan, jangan terlena, jangan terpukau, jangan terbedah. Fa innal ladzi muni ngeten sesuatu keramat-keramat sing godho sampean niku. Nggih, muni ngeten. Alladzi utawi perkara tatlubu. Nggih, sir. Terusno mlaku sira, wajid dalan mempengo sira. La takif ojo mandek sira. Fa innal ladzi krana sak temene perkara tatlubu kang goleki sira, ing alladzi iku amamaka si ono ngarep si. Jadi sesuatu yang hendak menghentikan kamu itu berbicara. Sir wajidda. Sir mlaku terus. Mempengo terus, ojo mandek. Fa innal ladzi tatlubuhu amamaka.
Sebetulnya ini bukan tujuan kamu. Yang kamu cari masih ada di bukan ini. Lho muni ngoten. Niku suara hakikat. Jadi apa-apa yang menggoda kamu sebetulnya itu berbicara. Jangan berhenti ke saya, jangan berhenti ke saya. Saya ini fitnah, saya ini ujian. Saya ini cobaan. Kalau kamu berhenti di saya, semua usaha kamu menjadi sia. Sebenarnya apa yang kamu cari itu masih di depan. Lanjutkan perjalanan kamu. Muni ngoten. Nah ini pengalaman beliau, karena beliau orang yang sudah mempraktekkan sampai usul kepada Allah, saya makrifat lah. Kita diberitahu, iki lo perjalananku, kok aku mengalami ngene, iku gak ndadekno aku napa mandek, aku terus kenceng. Lah engko kon yo ngono. Bakal ngalami kaya ngoten akeh wong sing gagal iku nggih dari napa? Melewati fitnah niki tidak berhasil. Akeh wong gak oleh berlian mutiara sebab terkesima karo napa? Keindahan kehidupan bawalah agar ketemu iwak, golek ganggang lho ya lali. Nek seluruh niku wau golek berlian, durung ketemu berliane, nemu iwak api wis munggah lah. Niki akhirnya mengulang awal lagi butuh waktu lama, butuh waktu panjang, ini sia-sia semua. Wala tabarrojat lan orang edeng apa tawahirul mukawanati pira-pira perkara kang nampak sangka makhluk. Illa wanadatkah, ini tidak akan tampak apa-apa yang wujud di atas muka bumi niki. Contone kaya katas khiril hayawanati, kaya dilulutnoi pira-pira hewan. Wal masyi lan kaya bisa melaku alal ma'i ngatasi ndukur banyu, niki jenenge karomat kauniyah. Ini wau karomah nggih maknawiyah. Dikei kemuliaan sing basa gak ketok mripat. Nggih, ana sing diketokno kemuliaan sing ketok mripat. Seperti makhluk niki tunduk, binatang niki tunduk, sampean iso mlaku ndukure banyu, iso lungguh ndukure awang-awang. Iso mendem nang ngene lemah. Lah niki karomat nopo? Dibacok gak makan lho niki kata wong mandeg teng mriku, akhire wiritane pedhot. Sembayang bengi wis pedhot sebabe wis dibacok gak makan. Wis iso seluruh nang lemah, wis iso mancik banyu. Wis iso lungguh nang awang. Niki sangat sulit orang melewati ujian seperti ini. Saiki ae sampean. Nggih, moro digodha mudan-udan terus sampean mlaku gak teles awake itu lho ta. Nggih, lek sampean tetep konsisten wiritan, tetep sembayang bengi, tetep hebat sampean. Sing ana sing kathah niku nggih, udan-udan terus mlaku gak teles, pasti sampean mandeg niku sing kathah. Wah, aku wis berhasil nggih. Kabeh udan teles kabeh. Aku awakku tetep gak merasa cukup, merasa puas. Padahal itu tipuan. Itu ujian. Kalau kamu berhasil melewati, kamu akan mencapai puncak. Dunia ini ada di dalam genggaman kah? Tapi lek sampean terkesima karo niku, semuanya lepas. Hanya sementara tok niku sediluk tok, kemudian hancur. Nah, niki yang Kiai Musonef ingatkan kepada para salik, para murid, sekali lagi tetap fokus pada tujuan awal kita, yaitu ingin sampai kepada Allah. Apapun yang mengganggu kamu sedalam perjalanan kamu, itu jangan menghentikan kamu. Ingat, kamu bukan untuk mencari yang lain, yang kamu cari hanya Allah. Illa wanada